Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Zama Inha dengan NIM 0305211013. Nah, di sini saya akan membawa materi faktor pendorong inovasi untuk memenuhi tugas inovasi pendidikan, di mana dosen pengampunya Dr. Yafizan STMCS. Adapun faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Nah, yang pertama itu visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk hidup yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia yang dewasa dengan proses pendidikan yang dialami. Sejak kelahiran, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal berupa kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau moral identity. Yang kedua, kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya, atau individual identity. Nah, yang ketiga, kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang yang lain, atau social identity. Nah, yang terakhir tuh adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain, atau individual difference. Pandangan dan harapan orang tua terhadap pendidikan sekarang dapat berbeda dengan pandangan orang terhadap pendidikan masa lampau atau yang lalu. Perbedaan pandangan ini erat hubungannya, kalau tidak justru harus disebut berdasarkan atau filsafat mengenai manusia dan kemanusiaan ada zamannya masing-masing. Nah, yang kedua itu faktor pertambahan penduduk. Penambahan penduduk yang cepat merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaharuan di bidang pendidikan. Akibat dari perkembangan penduduk yang sangat cepat sulit dibayangkan, misalnya bagaimana penyediaan gedung sekolah, bagaimana pula hal-hal yang terkait dengan seperti itu, seperti tenaga pendidik, buku-buku, dan fasilitas lainnya pun turut mendapatkan perhatian. Adanya pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, utamanya pendidikan, sehingga sebagaimana ditemukan dengan meledaknya jumlah anak usia sekolah ataupun masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan pendidikan tersebut adalah kekurangan kesempatan belajar. Masalah ini merupakan masalah yang mendapatkan prioritas pertama dan utama yang perlu segera digarap. Caranya adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak usia sekolah. Nah, yang kedua, masalah kualitas pendidikan. Kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan akan berpengaruh merosotnya mutu pendidikan. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah berusaha meningkatkan kemampuan guru lewat training, menambah fasilitas, menambah dana pendidikan, mencari sistem mengajar yang tepat guna, dan sistem evaluasi yang tepat sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang bertahap. Nah, yang ketiga, masalah relevansi. Masalah relevansi ini pada prinsipnya cukup membesar. Dalam kondisi sekarang ini sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntunan masyarakat, terutama dalam hubungan dengan kesiapan kerja. Hal tersebut lebih jelas dengan digulirnya konsep link and match, yang salah satu tujuannya untuk mengatasi persoalan relevansi tersebut. Nah, yang keempat, masalah efisiensi dan efektivitas. Pendidikan diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dan biaya dan waktu yang sedikit. Ini berarti harus dicari sistem mendidik dan mengajar yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Nah, adapun tujuan pengaruh yang ketiga itu pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan, meskipun kondisi anak didik perlu diperhatikan. Anak didik pun tidak mungkin mampu mengikuti dan menguasai segenap pertemuan baru
penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Tanggapan yang biasanya dilakukan dalam kependidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan dan teori ke dalam kurikulum sekolah, meskipun hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dan masalah yang baru. Nah, adapun yang keempat, tuntunan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana yang telah ditemukan bahwa salah satu tuntunan diadakan inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan dapat diperoleh dari sekolah maupun di luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh sekolah, terutama yang bersifat pengalaman profesi dan keterampilan, seperti pengembangan karir, profesi tertentu, dan sebagainya. Permasalahan pendidikan yang kini dihadapi sangat kompleks. Adanya proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi sangat diperlukan mengingatkan akan keterbatasan dana pendidik. Faktor yang harus diperhatikan atau faktor pendorong dalam inovasi pendidikan. Nah, yang pertama itu guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan maupun di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mewujudkan guru yang piawai dan guru yang berwibawa perlu dilakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu penguasaan materi. Guru yang akan mengajar atau guru yang akan menerapkan pelaksana pembelajaran di kelas hendaknya mempersiapkan terlebih dahulu bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswa, sehingga seorang guru tersebut betul-betul seperti mampu melaksanakan pembelajaran. Nah, yang kedua itu metode mengajarnya. Selain penugasan terhadap materi, seorang guru juga perlu memiliki metode mengajar yang paling efektif dengan bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswa, sehingga di dalam pelaksanaan pembelajaran, target dan tujuan yang diharapkan dapat terpenuhi secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu pengolahan kelas. Di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, banyak ditemui siswa-siswa yang lebih cenderung bermain sendiri. Dengan guru mempersiapkan materi dan metode sebelumnya, diharapkan guru nantinya mampu mengkondisikan siswa yang lebih cenderung bermain tersebut dengan metode pendekat yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, adapun faktor yang kedua itu siswa. Sebagaimana objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan daya motorik. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan. Walaupun hanya dengan memperkenalkan dan memberi informasi kepada mereka tentang tujuan dan manfaat pada materi yang diajarkan oleh guru, sehingga nantinya siswa dapat membantu merencanakan sampai dengan laksanakan berdasarkan metode dan bahan ajar yang sesuai. Sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekuensi. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pembelajaran, pemberi materi, pengajar pada sesama teman, petunjuk, dan bukan hanya guru oleh sebayanya. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tetapi juga menguraikan resistensi seperti yang diuraikan sebelumnya. Nah, faktor yang ketiga itu kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatan merupakan
pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peran yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembaharuan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan, dan tidak mustahil perubahan dari kedua-duanya akan berjalan searah. Faktor yang keempat itu fasilitas. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana pendidikan. Tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang diikuti mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berlanjut dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar mengajar, merupakan hal yang paling esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaharuan pendidikan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan. Misalnya, ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, dan sebagainya. Fasilitas umum, sedangkan fasilitas khususnya dalam ruang kelas terpajangnya gambar-gambar tokoh nasional, Pancasila, dan perangkat yang menunjang pembelajaran. Nah, yang kelima itu lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada halnya yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak, baik positif maupun negatif. Dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan, masyarakat perlu secara tidak langsung atau sengaja pun tidak terlibat dalam pendidikan. Sebab apa? Yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitar, inovasi pendidikan tentu saja terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak memberitahu atau melibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaiknya akan membantu inovator dan pelaksanaan inovasi dalam melakukan inovasi pendidikan. Proses akselerasi inovasi. Nah, proses inovasi berkaitan dengan terjadinya suatu inovasi yang di dalamnya terdapat unsur keputusan yang mendasari. Karena itu, proses inovasi dapat dimaknai sebagai proses keputusan inovasi. Nah, adapun menurut Efren M. Morgan, proses keputusan inovasi terdiri atas inovasi tingkat makro. Yang pertama itu inovasi tingkat makro. Inovasi manajemennya yaitu inovasi dengan sistem pengelolaan pendidikan. Fungsi-fungsi manajemen dijalankan dengan baik atau POH. Terus inovasi organisasi yaitu inovasi dalam tata kelola secara kelembagaan, ramping struktur atau kaya fungsi, pengembangan setiap fungsi yang ada dalam struktur secara sistematik. Nah, yang kedua itu proses inovasi di tingkat makro, meliputi yang pertama inovasi dalam kerangka pengelolaan sekolah, yang kedua bidang garapan di sekolah seperti kurikulum, siswa, biaya fasilitas, tenaga, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu inovasi harus berlangsung di sekolah untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam mendidik siswa. Ujung tombak keberhasilan pendidikan di sekolah adalah guru. Oleh karena itu, guru harus mampu menjadi seseorang yang inovatif guna menemukan strategi atau metode yang efektif untuk mendidik. Nah, yang keempat itu inovasi yang dilakukan oleh guru pada intinya berada dalam tantangan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kunci utama yang harus dipegang seorang guru adalah
adalah setiap proses atau produk inovatif yang dilakukan dan dihasilkan harus mengacu pada kepentingan siswa. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat semuanya.